Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah." Dalam hadis ini, sahabatku rahimakumullah, Rasulullah menekankan suatu kaum masih saja bersikap lambat dalam ketaatan kepada Allah, sehingga Allah akan memperlambat mereka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sahabatku rahimakumullah, dalam hadis ini diterangkan kalau kita sering terlambat atau melambatkan atau tidak peduli menyepelekan tentang ibadah sholat, maka pada proyek-proyek selanjutnya Allah akan lambatkan yang lain. Jangan sepelekan ini. Karena apa, sahabatku rahimakumullah? Bagi kita sebagai laki-laki misalnya, maka diwajibkan, ditekankan, dikuatkan adalah untuk berjamaah. Sholatul jamaah khairu min sholatil fadzi bisab'i wa isrina darajah. Begitulah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sendiri yang selisihnya adalah 27 derajat. Sahabatku rahimakumullah, maka sebagai kaum pria adalah ditekankan kita jangan sampai melambat-lambatkan dalam sholat. Kalau kita melambat-lambatkan dalam sholat, dalam hadis tadi, maka Allah akan melambatkan yang lain. Maka kita introspeksi diri. Mengapa kita terlambat jodohnya misalnya? Mungkin kita terlambat dalam sholat. Mengapa kita terlambat rezekinya misalnya? Maka kita kadang waktu sholat maghrib ditunda-tunda sehingga kadang akhir sholat. Sholat isya pun demikian. Sholat subuh, sholat zuhur dan sholat asar. Maka pada kesempatan yang bahagia ini sahabatku rahimakumullah, janganlah sekali-kali kita meremehkan waktu sholat. Allah telah memerintahkan awal waktu itu yang terbaik. Karena itu spektrum alamnya luar biasa. Sahabatku, ada waktu yang sangat berbahaya. Manakala kita di waktu itu menyepelekan, maka ada kekuatan iblis, kekuatan jin yang bisa menghunjam ke dalam diri kita. Di antaranya adalah waktu maghrib. Sahabatku rahimakumullah, warna alam waktu maghrib awalnya adalah warna merah. Yang di situ ada kekuatan, bersatunya kekuatan jin, kekuatan iblis yang nanti bisa mengganggu manusia, karena kekuatan itu yang akan menimbulkan hati kita menjadi sangat lemah. Karena itu sahabatku, jangan sampai kita menyepelekan waktu maghrib. Karena siapa yang menyepelekan waktu maghrib, siapa yang memperlambatkan waktu maghrib, maka Allah akan lambatkan yang lain dan yang lain. Kalau selama ini kita banyak masalah, kemudian masalah itu tak kunjung selesai, tak kunjung usai, masalah itu terus berlarut. Jangan-jangan kita sering melambatkan waktu maghrib karena tergoda oleh rayuan setan dan sebagainya. Maka sangat utama, sangat penting bagi kita musafir misalnya, maka usahakan jamak takdim waktu maghrib, yaitu berhenti sebentar, kemudian kita sholat maghrib, iqamah, sholat isya, kemudian istirahat sebentar dan dilanjutkan perjalanannya. Sahabatku rahimakumullah, ada spektrum warna yang luar biasa. Ternyata qiyamul lail yang utama adalah nisful lail. Nisful lail itu sahabatku rahimakumullah, lail itu bahasa Arab. Itu mulai lail itu waktu maghrib, kemudian sampai subuh. Kalaulah maghrib itu jam 6 misalnya, kemudian subuh itu tengah 5 misalnya, maka dibutuhkan 11:30 menit. Yang separuh dari itu adalah 5/4. Maka kalau kita ambil dari jam 6, maka nisful lail adalah jam 11:15 atau setengah 12 atau jam 12. Sahabatku rahimakumullah, disitulah warna yang sangat indah. Warna putih, warna merah muda, dan itulah kekuatan dari kita punya tubuh. Sahabatku rahimakumullah, ketika kita bisa nisful lail, kemudian kita bisa baca Quran berjuz-juz, maka benar apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kakinya sampai bengkak karena bermunajat yang luar biasa. Sahabatku, ada kekuatan-kekuatan di awal waktu sholat. Setelah waktu maghrib, ada waktu
isya, waktu subuh, waktu zuhur, dan waktu asar. Dan semuanya itu puncak utamanya adalah di awal waktu. Maka kalau kita tidak ada uzur syar'i, sahabatku rahimakumullah, janganlah lambat-lambat waktu sholat. Gunakan kesempatan ini, kita awal sholat, awal waktu. Terutama dalam sholat jamaah. Sahabatku, kalau kita berjamaah, jangan sampai kita di belakang. Karena kita menguatkan diri agar bisa di depan. Karena soft di depan itu lebih utama daripada soft belakangnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sahabatku, kalau kita biasakan untuk bisa melaksanakan sholat awal waktu, maka selanjutnya kita bisa menjaga wudhu. Panglima Besar Jenderal Sudirman misalnya. Mengapa dia itu sangat luar biasa perjuangannya sehingga Belanda pun tidak bisa menangkapnya. Karena rahasia dari Jenderal Sudirman adalah menjaga wudhu. Sahabat Bilal misalnya, mengapa suara terompahnya sudah ada atau sudah terdengar oleh Rasul di surga? Karena menjaga wudhu. Kalau kita sholatnya awal waktu, insya Allah bisa menjaga waktu. Karena teruslah sahabatku berjuang. Teruslah kita berusaha di akhir-akhir waktu ini atau di waktu senja biasanya, itu jangan sampai kita tidak berkarya. Karyailah dengan awal waktu. Kalau kita sholat dibiasakan istiqomah dengan awal waktu, maka perjuangan selanjutnya setiap apapun bisa terselesaikan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.